Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Analisis Pembangunan Ekonomi ESPA 4424 sesi 8. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir pembelajaran mata kuliah ini ya. Pada sesi 8 kali ini kita akan membahas dua aspek penting yang saling berkaitan dalam pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi daerah dan peran kelembagaan dalam pembangunan. Keduanya menjadi elemen kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di negara-negara dengan dinamika daerah yang beragam. Pembangunan ekonomi daerah menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah suatu negara, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi nasional saja. Ketimpangan antara daerah sering menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mencapai pembangunan yang berkeadilan. Setiap daerah memiliki potensi ekonomi, sumber daya alam, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal. Di sisi lain, kelembagaan berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan. Kelembagaan tidak hanya mencangkup institusi pemerintah, tetapi juga regulasi, norma, dan kebijakan yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Institusi yang kuat dan efektif menjadi prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan, karena mereka akan menentukan bagaimana sumber daya dikelola, didistribusikan kekayaannya untuk diatur, dan kesempatan ekonominya diciptakan. Tujuan utama perkuliahan ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pembangunan daerah dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, serta bagaimana kelembagaan yang kuat dan efektif dapat mendukung upaya pembangunan tersebut. Kita akan mengeksplorasi bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat dapat menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif. Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pembangunan ekonomi daerah, kedua menjelaskan potensi dan daya saing antar daerah terkait dengan konsep, teori, dan model daya saing daerah, kemudian yang ketiga menjelaskan konsep dan teori ekonomi kelembagaan, dan yang keempat menjelaskan kelembagaan dalam pembangunan. Dalam perkuliahan ini kita akan banyak menggunakan studi kasus dari berbagai negara untuk memahami dinamika pembangunan daerah dan peran kelembagaan dalam konteks yang beragam. Diskusi dan analisis kritis akan membantu memperkuat pemahaman mahasiswa tentang pentingnya pembangunan daerah dan kelembagaan dalam mewujudkan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan antusias untuk menggali lebih dalam bagaimana pembangunan ekonomi daerah dan kelembagaan dapat saling mendukung dalam menciptakan masa depan pembangunan yang lebih baik bagi semuanya. Namun, di akhir sesi ini, dengan kerendahan hati, izinkan saya mohon maaf lahir batin kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya atas segala salah dan hilaf dalam melakukan pembimbingan tuton selama ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memperoleh nilai yang sangat memuaskan dan lulus kuliah tepat waktu. Amin. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.